Tadi sudah dijelaskan tentang karakteristik pasar, ada 4, yaitu monopoli, oligopoli, persaingan sempurna, dan pasar persaingan monopolistis. Sekarang coba kita lihat dari gambar kurva. Ya, kita analisis melalui kurva. Kita menggunakan kurva permintaan dan penawaran karena kurva ini merupakan alat analisis utama dalam ilmu ekonomi. Nah, kurva permintaan seperti gambaran dasar pertama adalah seperti ini, sekitar 45 derajat kemiringannya. Pada dasarnya kurva permintaan yang digambarkan 45 derajat ini lebih menjelaskan tentang kondisi pasar persaingan sempurna. Kenapa? Karena ketika harganya naik, harga satu barang naik, maka dia diikuti dengan penurunan kuantitas. Jadi kalau harga naik, kuantitasnya turun. Sebaliknya, ketika harganya turun, kuantitasnya naik. Nah, inilah perilaku dari pasar persaingan sempurna. Jadi kalau di pasar-pasar tradisional biasanya ketemu kurvatik yang seperti ini. Lain halnya dengan pasar monopoli. Kalau pasar monopoli lebih cenderung tegak. Bahkan ada yang bersifat tegak betul. Contohnya PLN. PLN misalnya semula seperti ini. Ketika harga PLN dinaikkan, tarif dasar listrik dinaikkan, dia hampir nyaris tidak terjadi perubahan permintaan. Nah, ini monopoli. Sehingga pada kondisi yang seperti ini, pada kondisi monopoli itu bersifat inelastis. Monopoli. Jadi ini kalau ini pasar monopoli, ini pasar persaingan sempurna. Agak berbeda. Bahkan pasar persaingan sempurna bisa lebih bersifat agak datar. Ya, ketika misalnya begini, harga dinaikkan atau diturunkan sedikit saja, kuantitasnya akan tinggi perubahan, penambahan kuantitas. Nah, ini pasar persaingan sempurna bisa seperti ini. Jadi kecenderungannya dari pasar yang D1 ke D2 ini pasar persaingan sempurna. Nah, tetapi kalau yang ini adalah pasar monopoli. Jadi pasar monopoli cenderungannya inelastis, tetapi kalau pasar persaingan sempurna cenderungnya elastis. Oleh karena itu, para pebisnis bisa memainkan ini, memainkan dari sisi harga, menurunkan atau menaikkan harga untuk menambah kuantitas yang dijual. Strateginya agak beda dengan pasar monopoli. Pasar monopoli kuantitas tidak akan ditambah, tapi kemudian dia bisa menaikkan dari sisi harga. Seperti itu. Nah, pasar oligopoli bisa berkecenderungan seperti pasar monopoli dan bisa berkecenderungan seperti pasar persaingan sempurna, itu di oligopoli. Kalau oligopolannya melakukan kesepakatan, dia cenderung ke monopoli. Tapi kalau oligopolannya itu bercerai-berai, bersaingan, akan memunculkan pasar persaingan sempurna. Nah, ini berbeda dengan pasar persaingan monopolistis. Pasar persaingan monopolistis
Ya sifatnya sama seperti monopoli, tapi mungkin karena dia bermula dari pasar persaingan, ya lebih tepatnya seperti kurva D3 ini. Artinya apa? Artinya kalau misalnya ini pasar keseimbangannya ada di sini, di titik E3 ini misalnya, pasar keseimbangannya di sini. Kalau dia naikkan harga sedikit saja, paling hanya turun sedikit. Kalau dia turunkan sedikit saja, dia juga hanya menambah sedikit kuantitasnya. Nah, itulah pasar persaingan monopolistis. Dan ini sekarang yang dipilih oleh para pebisnis-pebisnis belakangan ini. Nah, artinya apa? Dalam strateginya, pasar persaingan monopolistis dia bisa menaikkan harga. Oleh karena itu, yang ditawarkan di pasar persaingan monopolistis sekarang adalah menggunakan credo harga tinggi, kualitas tinggi, dan untuk daya beli tinggi. Maka memang marketnya pasar persaingan monopolistis lebih memilih ke pasar yang berdaya beli tinggi. Karena apa? Karena dia bisa menaikkan harga. Nah, ini kan nanti terjadinya, kita bisa analisis dari perilaku berdasarkan gaya hidup. Ya, gaya hidup orang yang berdaya beli tinggi itu berbeda sekali dengan orang yang berdaya beli rendah, terutama untuk mengapresiasi gengsi atau mengapresiasi dirinya. Oleh karena itu, di pasar persaingan monopolistik kecenderungannya membidik pasar yang berdaya beli tinggi, berbeda dengan pasar persaingan sempurna. Ya, seperti itulah penjelasan yang bisa kita urai dalam gambar kurvatik seperti ini. Ya, saya akan lebih jelaskan supaya gambarnya tidak ruwet seperti ini. Ya, ini kita hapus supaya Anda paham. Sekali lagi sebagai simpulan, kalau pasar persaingan sempurna kecenderungannya adalah 45 derajat. Ya, perubahan P dan perubahan Q hampir sama. Ini pasar persaingan sempurna. Bahkan bisa berkecenderungan agak datar. Pasar persaingan sempurna. Tetapi kalau pasar monopoli, lebih cenderung tegak, bahkan bisa tegak sama sekali. Kenapa? Perubahan harga tidak diikuti dengan perubahan permintaan. Contohnya PLN. Jadi pasar monopoli ini sifatnya adalah inelastis. Makanya PLN misalnya kalau menaikkan harga, dinaikkan harga juga nggak akan mengurangi penggunaan. Kenapa? Listrik sekarang merupakan barang yang penting kan, sehingga tidak mungkin dikurangi. Nah, kalau yang cenderung ini adalah pasar oligopoli, kecenderungan seperti itu. Pasar oligopoli itu bisa ke arah monopoli, bisa ke arah pasar persaingan sempurna. Tapi kalau pasar persaingan monopolistis, namanya aja pasar persaingan monopolistis, ya dia berkisar antara monopoli dan pasar persaingan sempurna. Kira-kira pasarnya seperti ini. Ini pasar persaingan monopolistis. Nah, strateginya adalah menggunakan strategi harga untuk menentukan keuntungan. Demikian.